اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وأخبر sebelumnya wala'ana man intasaba ila ghairi abih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menasabkan diri bukan selain pada ayahnya atau bukan selain pada ibunya. Dan ini seperti yang saya jelaskan, di awal Islam diperbolehkan at-tabanni, menasabkan anak angkat kepada diri sendiri. Di awal Islam diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di Ka'bah bahwasanya Zaid bin Haritha adalah anak beliau. Maka dipanggillah kemudian dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Setelah orang tua dan pamannya, setelah ayah dan paman Zaid bin Haritha datang untuk menebusnya, namun ternyata Zaid bin Haritha memilih majikannya yaitu Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa dia adalah Zaid bin Muhammad. Setelah itu turun larangan di dalam Al-Quranul Karim, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Turun larangan untuk memanggil dengan panggilan nasab. Allah mengatakan, panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka. Maka akhirnya kembali panggilannya Zaid bin Harithah. Jika kalian tidak kenali orang tua atau ayah mereka, maka panggil mereka dengan saudara kalian, saudara satu agama. Naam. Kemudian turun juga yang kedua, juga membatalkan keyakinan jahiliyah bahwa seorang tua angkat tidak boleh menikahi mantan daripada anak angkat mereka. Itu di zaman jahiliyah dan juga di dalam Islam, bahwa seorang tua, orang tua asuh, orang tua angkat tidak boleh menikahi mantan orang tua atau istri anak angkat mereka, karena sudah dianggap anak sendiri. Sehingga sangat terlarang ketika misalnya seorang bapak angkat menikahi mantan daripada istri anak angkatnya. Itu juga kemudian dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan keyakinan jahiliyah seperti itu dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Allah Azza wa Jalla nikahkan langsung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mantan istri Zaid bin Harithah, yaitu Zainab. Naam, dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Qala, langsung karena memang anak angkat ya anak angkat, hanya sekedar anak angkat, tidak ada warisan, tidak ada hubungan kekeluargaan, kecuali kalau dia menyusu dari kecil, menyusu kepada istrimu atau kepada anak perempuanmu, kepada adik perempuan, kakak perempuan, baru kemudian kamu adalah sebagai bapak susuan atau paman susuan. Kemudian yang berikutnya, wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya siapa yang mengancam atau menakut-nakuti seseorang dengan benda tajam, maka malaikat melaknatnya.
nodongkan pisau kepada seorang walaupun bercanda. Makanya subhanallah ya, kita jadi teringat itu orang-orang tua kita zaman dahulu mengajarkan luar biasa. Minta pisau, ambilkan pisau, kita kasih seperti ini, itu marah mereka. Gak boleh ngasih seperti itu nanti kamu kena apa istilah tulah apa kenapa lah bahasa mereka, tapi yang jelas mereka marah itu. Kalau ngasih pisau itu dibalik ini Pak, itu adab yang luar biasa sehingga tidak terkesan bahwa kita nodong, apalagi zaman-zaman viral sekarang. Kasih pisau ke ibunya dalam keadaan matanya ke ibunya, ini Bu, langsung di video viral. Nah, seorang anak nodong ibunya, padahal bukan nodong, ibunya minta pisau dikasih ini Bu, tapi matanya ke ibunya. Nah, perbuatan yang laknat oleh malaikat. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Siapa yang menodongkan kepada saudaranya besi, pisau, parang, golok atau senjata, lebih ngeri lagi senjata. Nah, malaikat melaknatnya, dan ini bukan suatu hal untuk mainan. Ya, bahkan dalam riwayat terkadang bisa diteruskan oleh syaitan. Bisa diteruskan oleh syaitan itu. Nah, dan ini sering terjadi. Syaitan yang meneruskannya. Ada bahkan ya, ada polisi atau tentara, senjata bapaknya sudah kosong, magazin sudah diambil, sudah dikeluarkan semua. Kemudian anaknya mainan pun ya dikira sudah gak ada. Mainan ditodongkan. Ternyata masih ada tersisa di dalam senjata, dalam selongsong masih ada tersisa satu biji dalam senjatanya. Mainan, dianggapnya mainan, ternyata masih ada satu peluru. Dor kena adiknya, meninggal. Kenapa? Itu memang bukan hal untuk mainan. Itu bukan hal untuk mainan, nggak boleh diisyaratkan ke orang. Sesuatu yang membahayakan. Pisau, ayo, jangan. Syaitan bisa yang meneruskannya. Karena syaitan paling senang kalau ada kesempatan untuk menanamkan permusuhan. Wala'ana, itu yang berikutnya, yang keberapa ini berarti? Beberapa perbuatan yang terlaknat. Laknat yakni mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pisau, parang, golok atau yang semisalnya, senjata tajam, apalagi senjata api. Qala wala'ana man sabba ashabah. Dan Allah melaknat siapapun yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling profesinya mencela sahabat? Syiah. Enggak ada jawaban kecuali Syiah. Mereka melaknat Abu Bakar. Enggak ada zikir mereka kecuali melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. La haula wala quwwata illa billah. Wa qad la'ana Allahu man afsada fil ardh wa qata'a rahimah wa adzahu wa adza rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna. Dan Allah melaknat siapa saja yang berbuat kerusakan di muka bumi. Para rampok, para begal, para macam-macam berbuat kerusakan di muka bumi. Wa qata'a rahimah. Dan Allah melaknat orang yang memutus hubungan kekeluargaan. Al-haliqah. La haula wala quwwata illa billah. Ya wajar kalau orang yang memutus hubungan kekeluargaan itu pada akhirnya hidupnya tadinya bahagia, lama-kelamaan susah. Dia mau lari kemana? Apalagi memutus hubungan silaturahmi atas nama agama, wal'iyadzubillah. Orang kadang-kadang begitu gampang menanam permusuhan kepada saudaranya sendiri hanya karena beda pengajian, hanya karena beda ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Jangan segampang itu kamu memutuskan hubungan silaturahmi. Kamu berpikir keselamatan dunia dan akhirat. Duniamu, kata Rasulullah, kalau kamu ingin dilancarkan rezekimu dan dipanjangkan umurmu. Akhiratmu,
kamu butuh syafaat, kamu butuh barakallahu fikum untuk Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, butuh syafaat di hari kiamat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, innali rahiman." Rasulullah pernah mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi', wa innamal alwasilu man idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung hubungan silaturahmi itu bukan orang yang sering memberi, kalau diberi membalas, memberi imbalan, bukan itu yang menyambung hubungan silaturahmi. Orang yang menyambung hubungan silaturahmi yang sebenarnya adalah orang yang saat keluarga menjauh mendekat. Terserah kalian, saya tahu kalian cuek dengan saya tahu kalian gak senang dengan saya, tapi bagi saya terserah. Yang penting semampu saya berbuat baik pada kalian, saya berbuat baik, saya membantu kalian. Ya Rasulullah, inna li rahiman asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya Rasulullah, saya punya kerabat, kakak, adik, saudara, ibu, orang tua. Setiap saya mendekat, mereka selalu menjauhi saya. Setiap saya berbuat baik, mereka selalu membalas dengan kejelekan. Air susu dibalas air tuba. Faqal in kunta kama qult faka'annama tusiffuhumul mallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar apa yang kamu katakan ini, maka itu sama halnya setiap kamu berbuat baik kepada mereka, sama artinya kamu menyuapin mereka dengan bara api. Biarkan mereka yang panas. Maka kita sadar barakallahu fikum, bisa jadi susahnya hidup kita, bisa jadi susahnya rezeki kita, susahnya hidup kita. Ternyata saudara-saudara kita banyak yang tersakiti karena kita, banyak yang kita jauhi keluarga kita. Karena itu salah satu sumber rezeki kita kalau pada saat kita mau menjalin hubungan. Nah, dan itu juga sangat penting peran orang tua. Allah yarham bapak saya, kalau dulu kita masih kecil tengkar, namanya juga saudara. Biasanya kalau anak laki-laki runtun sama anak laki-laki sering. Dia nggak pernah misah dia. Sampai teriak orang-orang kampung, teriak-teriak, "Pak, itu anakmu tengkar, biarin aja, sama-sama laki-laki aja kok. Nanti juga bosan sendiri. Yang penting jangan bawa golok." Tapi habis itu doanya satu, mudah-mudahan kecil aja kalian bertengkar, besarnya kalian saling menyayangi. Orang tua itu subhanallah, kalau doa jangan menganggap sepele. Termasuk doa yang makbul adalah doanya orang tua untuk anak. Tanpa melihat apakah itu orang tua sholat atau enggak sholat, yang penting statusnya dia. Termasuk doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Azza wa Jalla adalah doaul walid ala walad, doanya orang tua untuk anak. Entah itu doa kejelekan ataupun doa kebaikan. Sejelek apapun anakmu, sejahat apapun anakmu, seburuk apapun anakmu memperlakukan kamu, jangan pernah nyumpahin, jangan pernah doain kejelekan. Karena doa orang tua untuk anak itu makbul. Doanya hanya itu. Mudah-mudahan kecil aja kalian ribut, kalian berantem, besarnya kalian saling menyayangi. Itu yang sangat terasa banget, Masya Allah subhanallah, sangat terasa. Sangat terasa, sehingga alhamdulillah 10 bersaudara akur semuanya. Kata orang subhanallah, itu semua fadlullah yutihi man yasha. Qala wa la'ana, tayyib, wa adha rasulah. Allah melaknat orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, artinya barakallahu fikum, melanggar syariatnya, atau bahkan kadang-kadang menantang azab Allah, menantang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iyadzu billah. Wa la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Dan Allah Azza wa Jalla melaknat yang menyembunyikan
Apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan hidayah, laknat. Allah melaknat. Dan ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Sifat orang-orang Yahudi, mereka adalah menyembunyikan kebenaran. Dan satu kebenaran yang paling mereka orang-orang Yahudi takut untuk terbongkar. Nah, yang ada di dalam Taurat tentang laknat atau kutukan Allah Azza wa Jalla kepada sebagian mereka, dijadikan monyet dan babi karena melanggar larangan melaut di hari Sabtu. Itu yang paling mereka takuti, jangan sampai ini terbongkar kepada Muhammad, jangan sampai ini ketahuan oleh Muhammad. Tapi ini kan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau Taurat, Injil dirubah, karena isinya justru aibnya tentang aib umatnya itu sendiri, aibnya Bani Israel. Kalau nggak dirubah justru akan dilaknat oleh anak cucu mereka. Kok ternyata seperti ini di nenek moyang kita. Ada yang dilaknat menjadi babi, ada lagi yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla, dimatikan oleh Allah. Mereka menyembah, meminta kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka mengatakan kepada Musa, kami tidak mau percaya kepada engkau sampai engkau bisa memperlihatkan kepada kami Allah secara langsung. Maka Allah mengutuk mereka mati semuanya. Kemudian dihidupkan lagi. Ada lagi yang ditinggal oleh Nabi Musa, pergi menerima wahyu selama 40 hari. Barusan Nabi Musa mewakilkan kepada mereka Nabi Harun. Nabi Musa pergi, mereka pun kemudian menyembah patung anak sapi yang dikeluarkan oleh As-Samir. Sepulangnya Nabi Musa menerima wahyu, mereka pun taubat, tetapi taubatnya mereka, itu ngantuk itu, suruh taubat. Taubatnya mereka dengan membunuh satu dengan yang lain. Faqtulu anfusakum fataba alaikum faqtulu anfusakum. Mereka pun membunuh. Di antaranya itu yang paling mereka takuti yang sampai terbongkar oleh Muhammad adalah barakallahu fikum, kisah hari Sabtu yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wala'ana alladhina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minati bil fahishah. Dan Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang menuduh wanita yang mukminah, yang ghafilat, dengan perbuatan keji, perbuatan yang terlaknat. La'anallah, bahkan dicambuk yang seperti ini, menuduh wanita yang mukminah yang ghafilat dengan tuduhan zina atau yang sejenisnya. Wala'ana man ja'ala sabilal kafir ahda min sabilil mu'minin. Dan Allah melaknat orang yang menganggap petunjuk atau kekafiran lebih baik daripada Islam. Ini juga perbuatan terlaknat. Wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu libsatal mar'ah wal mar'ata talbisu libsatar rajul. Dan Allah melaknat laki-laki, Rasulullah melaknat laki-laki yang itu, yang ngantuk itu. Astagfirullahaladzim. Allah yadi. Dan Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai gaun perempuan dan sebaliknya. Ini biasanya komedian, konten kreator, ya, sebelum tampil di make up dulu, alisnya diiris, dicukur. Dari situ aja sudah perbuatan terlaknat. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisat wal mutanammisat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alis, ya, atau minta dicukur, atau yang mencukurnya atau yang minta dicukurkan.
wala awal washimah atau wal mustaushimah, orang yang mentato dan minta ditato, al mutafallijat lil husn, dan yang merenggangkan giginya untuk terlihat cantik. Giginya diukir sehingga terlihat lebih renggang, lebih kecil-kecil giginya. Lain halnya kalau misalnya giginya gigi apa namanya yang enggak beraturan, kemudian dipangkas oleh dia. Nah, namanya orang zaman modern, tren gigi dipagarin. Apa yang Masya Allah banget, apa saja yang datang dari barat, orang Islam selalu yang paling laris di tengah-tengah orang Islam. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian niscaya akan mengikuti apapun yang datang tren dari Yahudi dan Nasara. Setiap ada tren, setiap ada ini yang datang dari Yahudi dan Nasara, kalian orang Islam akan selalu ikut. Sampai masuk ke lubang buaya pun kalian akan ikut, ke lubang biawak pun kalian akan ikut. Lubang yang paling jelimet itu lubang biawak itu. Sampai hal-hal yang susah apapun diikuti oleh orang Islam. Apa untungnya coba? Alis dipangkas. Nah, jadi itu semua perbuatan terlaknat. Laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan berdandan dengan dandanan laki-laki. Mau dia alasannya komedian, stand up, mau dia alasannya barakallahu fikum untuk konten, tetap terlaknat. Kamu bisa konten dengan tanpa harus melakukan perbuatan yang terlaknat. Kamu bisa stand up dengan tanpa harus melakukan perbuatan terlaknat. La haula wala quwata illa billah. Perhatikan orang-orang yang seperti itu, yang biasa ngonten, yang biasa stand up dengan padahal dia laki-laki biasa berpakaian dengan gaun perempuan, pakai daster, pakai jilbab, pakai bedak, pakai kadang-kadang bahkan bantal kelihatan hamil. Coba lihat akhir hayatnya, hampir rata-rata nggak baik akhir hayat. Entah dia sakit-sakitan sebelum meninggal, entah dia kena musibah hartanya habis, atau sebaliknya. Maka ini perbuatan yang nggak bisa untuk mainan, perbuatan terlaknat. Wala'ana ar-rashi wal murtashi wal ra'ish wa huwa al-wasitatu fir rish fir rashwah. Allah melaknat ar-rashi, tukang sogok yang menyogok, wal murtashi yang minta disogok, wal ra'ish perantara. Tiga, ar-rashi yang menyogok, wal murtashi yang minta disogok, wal ra'ish dan perantara. Namun harus diperhatikan kategori rashwah yang muharram itu adalah rashwah yang muharram seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa kategori rashwah yang muharram itu adalah memberikan sesuatu untuk menggugurkan haknya orang lain. Itu harus difahami itu. Nah, memberikan uang untuk menggugurkan haknya orang lain. Dan ini orang kadang nggak merasa, karena yang daftarin di rumah sakit, di dokter temannya, atau misalnya tahu di ini orang punya fulus, begitu datang bagian pendaftaran kasih duit, sehingga namanya pun dimajukan yang semestinya nomor 20 langsung nomor 2, padahal datangnya paling belakangan. Tapi kenapa? Fulus. Berapa orang yang kamu gugurkan, yang kamu mundurkan? Perbuatan terlaknat. Tapi kalau saya memberikan uang demi untuk mengambil hak saya, itu bukan rashwah namanya. Orang berbelit, prosedurnya berbelit-belitnya, subhanallah, ngurus SIM, kayak jalan ular. Polisinya sendiri dia akan bisa ditanya, Pak, ada nggak jalan raya seperti ini di dunia, Pak?
sengaja dibikin itu supaya nggak bisa-bisa, akhirnya suruh nyogok. Ya sudah Pak, ini Pak, malas. Berapa sih Pak? Bukan nyogok namanya, nembak. Sekarang bukan nembak lagi, apalah namanya lah, lupa lah. Dibantu kalau sekarang. Perlu dibantu. 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 Tulisannya di depan, no pungli. Tidak ada pungutan liar. Kenapa? Pungutannya terang-terangan memang. Dibantu Pak, oh, terang-terangan. Jadi itu beda. Beda. Kita tidak menggugurkan haknya orang lain dan tidak menggugurkan hak apapun. Kita hanya sekedar ingin, udahlah malas, daripada pimpong waktu saya habis di situ. Udahlah Pak, saya nggak mau sidang, malas. Sidang sambil jalan, bukan sidang di jalan. Udah ini 100.000 ambil, lo makan itu uang haram. Lah ini bukan rasuah, bukan. Kita tidak sedang menggugurkan haknya orang lain, kita tidak memberikan uang demi untuk menggugurkan haknya orang lain, melainkan kita mengembalikan uang untuk mengambil hak kita dan mengambil waktu kita. Nah, kena tilangnya di apa namanya, kita dari Tegal mau ke Jakarta, kena tilangnya di Cikampek, suruh sidang di Cikampek. Bolak-balik ke sana berapa itu? Udahlah, ambil, bismillah. Berapa Pak kalau damai di sini? Ya 100. Oh, ini cari sarapan. Udah ini ambil 100, nggak ikhlas, haram itu, lu makan. Jadi bedakan ya antara rasuah yang muharram, ya, yaitu menggugurkan haknya orang lain. Ini kita nggak menggugurkan haknya siapa-siapa. Kita ingin mengambil hak kita. Waktunya saya bolak-balik ke sana itu berapa? Apalagi ini di Indonesia. Jadi itu barakallahu fikum. La'anallahu rashi, ya, yang menyuap, wal murtashi, korupsi kalau bahasa kita sekarang ini. Alhasil itu perbuatan yang terlaknat. Abdullah, kom ya Abdullah. Wih, lagi bicara korupsi. Terakhir, falau lam yakun, itu sekali lagi masalah rasuah yang muharram. Jangan difahami bahwa setiap memberikan uang untuk ini itu berarti tergolong rasuah lah. Jangan gegabah. Justru yang nggak boleh itu yang sering kita lakukan ya. Rasulullah SAW mengatakan hadayal ummal gulul, memberikan tips pada karyawan, itu yang nggak boleh, kecuali kalau diizinkan oleh majikan. Kita servis mobil, servis motor, itu sudah biasa orang memberikan tips. Tapi itu justru membahayakan perusahaan, karena otomatis karyawan sudah mengenali kamu itu. Entah itu di pom bensin, di bengkel, di mana saja, karyawan sudah mengenali mobilmu, sudah mengenali kamu. Sehingga walaupun antrian mobil lain banyak, begitu kamu datang diperebutkan sama karyawan. Karena udah tahu kamu tipsnya 20.000. Nah ini di mobil, ditinggal semua ya. Yang kedua, akhirnya kalaupun apa namanya pekerjaan mereka itu benar-benar ketika mengerjakan mobil kamu mereka sangat serius, sementara kerjain mobil yang lain asal-asalan. Siapa yang rugi? Perusahaan. Siapa yang rugi? Perusahaan. Nah, makanya kalau servis mobil izin ke bosnya, Pak boleh saya kasih tips untuk ini, capek orangnya. Oh silakan Pak, nggak apa-apa, udah kasih 10. Tapi kalau nggak, bahaya. Dan itu perusahaan kita sendiri juga kalau digituin juga nggak bakal terima kita. Yang lain komplain, Pak saya antri dari pagi Pak, saya antri dari jam 8 Pak, dari jam 9 Pak, ini mobil saya sudah masuk dari pagi. Kenapa dia yang datang? Alasannya karena daftar duluan lah, inilah itulah. Siapa yang jelek? Perusahaannya kita. Itu yang dilarang oleh Rasul SAW. Hadayal ummal gulul, memberikan tips kepada karyawan itu termasuk gulul, termasuk barakallahu fikum, perbuatan, termasuk harta, termasuk perbuatan yang muharram. Sudah karyawan, kamu sudah digaji dari hotel kan? Sudah. Jangan bergampang-gampangan. Masalahnya kita kalau mau dermawan, mereka sudah digaji.
mereka sudah dikasih, nah, mereka sudah digaji dari perusahaannya, mereka sudah digaji dari hotel. Hati-hati, itu juga rasuah yang kadang-kadang tanpa dirasakan orang, yang tanpa dirasakan orang. Nah, apalagi kalau ngasihnya besar, akhirnya kita yang bangkrut. Kita yang bangkrut. Barang ini sebenarnya belum terjual. Saya punya toko ini, punya mall. Ini barang sebenarnya masih banyak, belum terjual. Saya dibohongin oleh karyawan saya. Dari perusahaan, dari pabrik, bisa kirim lagi barang. Oh ya, kirim Pak, kirim Pak. Padahal masih numpuk di gudang. Tapi kenapa ini manajer saya terus menerima dari pabrik? Kirim Pak, kirim Pak. Karena setiap datang dari pabrik tipsnya banyak untuk ke manajer saya ini. Sementara yang modal, yang bikin toko, yang beli tanah, yang bikin bangunan saya keluar modal miliaran untuk mall saya ini, untuk minimarket saya, supermarket saya ini. Nah, saya butuh perputaran modal cepat, tapi kemudian dikhianati oleh anak buah saya. Iya Pak, kirim Pak barangnya Pak. Saya tanya, kenapa datang lagi barang ini? Habis apa? Sudah tipis Pak persediaan di gudang. Ternyata begitu bosnya masuk gudang, lumpuk itu barang. Sampai ya Allah marah bosnya. Kenapa begini? Selidiki, ternyata dari perusahaan itu ngirim ke toko saya. Kenapa disanggupin terus kirim? Karena ternyata tipsnya banyak, fee-nya banyak. Setiap pengiriman barang manajer dikasih sekian. Jadi gimana dia nggak senang? Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, hadayal ummal gulul. Tips yang kita berikan kepada pegawai itu termasuk gulul, perbuatan haram. Karena itu akan merusak perusahaan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.